Selamat pagi pemirsa, mendengar kata air dan api rasanya dua hal yang tidak bisa menyatu ya. Tapi akan lain ceritanya apabila air dan api ada di Banyuwangi. Lalu seperti apa ikon air dan api yang ada di Banyuwangi dari dulu hingga sekarang? Ikuti terus liputannya. Bagi pemirsa yang suka berpetualang, sepertinya pesona Banyuwangi gak akan ada habisnya ya. Air terjun Jagir atau yang akrab disapa air terjun bersaudara ini cantik memikat mata. Air terjun Jagir ini punya banyak sebutan ya, mulai dari air terjun Kembar, air terjun Bidadari hingga air terjun Pawon. Pawon sendiri artinya dapur, gara-garanya lokasi air terjun ini dulunya terletak di belakang dapur rumah-rumah warga. Nah, kalau air terjun ini tidak terlalu sulit untuk dijangkau. Letaknya sedikit tersembunyi nih karena berada di bawah dari jalan utama, sehingga pengunjung harus menuruni jalan yang agak licin ke bawah. Air terjun paling indah di Banyuwangi ini bernama air terjun Jagir. Nah, dari dulu hingga sekarang air terjun ini dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Saya mau cobain nih. Karena diyakini bisa menyembuhkan penyakit, banyak warga yang berendam untuk mendapatkan manfaatnya. Tingginya ketiga sumber air dan terjalnya tebing menambah keindahan air terjun ini ya pemirsa. Tidak hanya itu, airnya yang sangat jernih sehingga bisa terlihat jelas dari luar. Kesegaran airnya pun bikin pengunjung tergoda untuk berendam. Air yang jernih dan bersih terasa begitu segar. Banyak ikan-ikan kecil yang suka menggigit telapak kaki. Gak usah khawatir ya, karena gigitannya gak akan sakit kok. Yang terhapus dari ingatan. Beberapa tak pernah pudar. Dalam bahasa Jawa, banyu artinya air. Tapi film Banyu Biru yang diproduksi tahun 2005 ini bukan bercerita tentang banyu atau air ya. Tinggalin rumah kamu. Berkisah tentang kehidupan seorang pemuda yang bernama Banyu yang sedang mengalami berbagai masalah di dalam kehidupannya. Kau bisa datang ke perkawinan om yang keempat. Kelima. Astaga, iya kelima. Salah satunya berawal saat Banyu mendapati adiknya meninggal di kolam renang. Kejadian itu rupanya menjadi bayang-bayang kelabu bagi seorang Banyu. Dengan segala upaya ia mencoba mencari jalan keluar agar tidak terjebak pada kenangan masa kecilnya yang traumatik. Kamu tuh tahu apa? Yang tahu aku dan ibumu ya cuma aku dan ibumu. Segala kebahagiaan, segala kesedihan. Nah, kalau Banyu Biru yang ini bukan nama orang, melainkan sebuah teluk di Banyuwangi, Jawa Timur. Airnya yang jernih benar-benar sesuai dengan namanya yaitu berwarna biru. Keindahan Banyu Biru itu sendiri karena kehidupan biota alam bawah lautnya yang mempesona. Teluk Banyu Biru hingga sekarang masih jadi kawasan yang belum diketahui banyak orang karena aksesnya yang cukup sulit. Lokasinya bisa dibilang tersembunyi karena ada di balik wilayah Semenjang Sembulungan. Banyuwangi memang terkenal juga dengan keindahan pantai dan lautnya ya. Wilayah yang dikelilingi oleh pantai ini menjadikan Banyuwangi punya banyak cerita soal air. Salah satunya seperti di Pantai Bangsring. Pantai Bundar atau yang merupakan singkatan dari Basring Underwater terletak di wilayah Basring, Banyuwangi. Di mana di lokasi ini merupakan objek wisata air yang tidak hanya menawarkan hiburan semata, tetapi juga menawarkan sisi edukasi dan kepedulian terhadap lingkungan hidup bagi para pengunjungnya. Ya, Pantai Bangsring Underwater ini memang tidak hanya menawarkan keindahan wisata bawah laut ya. Salah satunya seperti Rumah Apung.
perlu 15 menit perjalanan ke lokasi rumah apung ini. Perjalanan ke rumah apung menggunakan perahu yang seringkali disebut sebagai odong-odong. Tapi yang ini odong-odongnya beda ya, tidak ada lagu anak-anak seperti odong-odong di darat. Dengan kondisi laut yang dangkal, pengunjung bisa menikmati taman bawah laut Pantai Bangsering ini nggak kalah deh dengan yang ada di Wakatobi. Rumah apung yang terletak di tengah laut ini bukan sekedar rumah biasa, melainkan tempat penangkaran ikan hias dan ikan hiu yang tertangkap nelayan. Ikan hias yang tidak sengaja tertangkap biasanya akan ditaruh di samping rumah apung ini dan kemudian dirawat hingga usianya cukup dewasa, siap untuk dilepas kembali. Nah, pengunjung dapat melihat langsung dari atas ataupun ikut berenang bersama ikan hias dan hiu ini. Tenang, ikan hiunya nggak gigit kita kok. Hey, come back. Come on back here. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna swim with you. I'm gonna get you. I'm gonna be your best friend. Good feelings gone. Melihat ikan hias jadi mengingatkan kita pada film Finding Nemo ya. Are friends, not food. Film yang dirilis oleh Pixar tahun 2003 dan meraih penghargaan Academy Award ini bercerita tentang kehidupan bawah laut. Ada pesan moral di balik film anak-anak ini loh pemirsa. Sikap Nemo yang sedikit ngeyel melawan perintah sang ayah membuat dirinya menemui bahaya. Beyond the sea. How's it going, Bob? You know I speak whale. Come back. Just as well, he might be hungry. Don't worry, whales don't eat clownfish, they eat krill. Swim away! Oh look, krill! And watches the ships that Move, Dory! Pantai Bangsering Underwater ini didirikan oleh gabungan para nelayan setempat. Padahal dulunya karena ketidaktahuan para nelayan sering menggunakan potasium dan ikan hiu yang tertangkap pun turut dijual. Sirip ikan hiu kala itu banyak dijual dengan harga yang relatif tinggi. Tahun 2008 kita punya inisiatif untuk membentuk kelompok nelayan yang sekiranya bisa merubah pola tangkap yang dulunya pakai potas berubah menjadi pakai jaring. Bibit terumbu karang pun diambil untuk kemudian ditanam. Sebelumnya harus ditaruh di wadah ember berbahan plastik. Hal ini bertujuan agar terumbu karang tidak stres dan dapat tumbuh dengan baik. Tahun 2010 kita untuk mencoba bagaimana karang yang mati, karang yang sudah tidak ada kehidupan karang di situ, kita coba untuk menanam waktu itu, Mbak. Kita tanami, terus kita rawat, kita monitoring setiap 3 bulan sekali, dan akhirnya kita tahu bahwa di situ setelah menjelang 1 tahun bahwa karang yang kita tanam itu bertumbuh dengan bagus. Cara budidaya terumbu karang ini menggunakan transplantasi. Dengan menggunakan metode ini tidak akan mengganggu habitat dan ekosistem ikan di laut. Bibir terumbu karang ini dieratkan pada batu yang berada di atas bentangan benang. Dalam satu rangkaian berbentuk persegi 4 ini terdapat beberapa bibit terumbu karang yang siap ditanam. Pengunjung juga bisa loh mencantumkan papan nama menggunakan mika yang ditaruh pada bagian tengah. Eits, tapi jangan lupa diikat ya, agar tidak mudah lepas. Setelah semua terikat dengan sempurna, kemudian petugas dari Pantai Bangsering inilah yang akan turun ke bawah laut untuk menaruh bibit terumbu karang. Untuk menaruh bibit terumbu karang ini juga ada waktunya. Biasanya menunggu air laut yang jernih antara pagi hari atau sore hari. Masih di wilayah Bangsering nih pemirsa. Setelah puas melihat ikan hias, sekarang saatnya menuju ke Pulau Tabuhan.
Pulau Tabuhan yang tidak berpenghuni ini memiliki pasir pantai yang putih. Tidak heran kalau ada juga warga yang memanfaatkan Pulau Tabuhan untuk membangun tenda dan bermalam di sini. Wah, lagi nanam pohon apa nih? Pohon cemara pantai. Dengan untuk nampung air. Nah pemirsa, dulu di Pulau Tabuhan ini kondisinya sangat gersang karena pohon santigi yang ada di sini seringkali ditebang untuk kepentingan pribadi. Tapi sekarang udah nggak lagi ya semenjak masyarakat Banyuwangi mulai melakukan reboisasi. Seperti ini. Pulau Tabuhan ini sendiri memiliki air laut yang jernih dan berwarna kehijauan, cocok untuk snorkeling. Cukup dengan menggunakan alat snorkeling saja, pengunjung sudah dapat menikmati alam bawah laut di sekitar Pulau Tabuhan ini. Snorkeling sendiri bisa dinikmati oleh semua kalangan karena terbilang dangkal dan tidak membutuhkan latihan khusus bagi para pemula seperti menyelam. Hanya perlu perlengkapan sederhana seperti fin atau kaki katak, jaket pelampung, dan tidak lupa peralatan selam yang berbentuk seperti huruf J dan dilengkapi dengan kacamata. Snorkeling ini memang bertujuan untuk menyelami laut yang dangkal. Keindahan biota laut Pulau Tabuhan ini dapat dinikmati cukup dengan menggunakan alat snorkeling saja. Hanya saja perlu tetap waspada ya, karena ada arus yang cukup kuat dari Selat Bali. Cukup menantang ya. Nah, kalau tadi ngomongin soal air, setelah ini ada api yang membara. Stay tune!